Fadlizon tempuh jalur hukum. Eko Kuntadi bilang kita punya undang-undang pendanaan terorisme, bukan undang-undang ketemu teroris. Ya kita jangan menjadi orang yang menari di gendang orang lain gitu. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Mengapa sekualitas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang sekarang duduk manis menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi mempunyai anggota yang murtad dan durhaka seperti Fadlizon? Fadlizon ini aneh bin ajaib. Nah, Fadlizon tidak bisa mengelak. Ada rekam jejak digital, termasuk dia ternyata menyumbang kelompok-kelompok teroris seperti HASI yang memang aktif mengirimkan para martirnya ke Suriah. Apakah harus kita diamkan saja orang-orang seperti ini? Sudah terbongkar, terkuak dia pernah mensponsori kelompok terorisme. Nah, kalau sudah begini, terus Fadlizon ini mau ngeles apa lagi? Intinya, kebenaran ini akan selalu menemukan jalannya. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon, pasca dirinya dikait-kaitkan dengan terduga teroris Angga Dimas Persada. Fadlizon mengaku sangat diragukan dengan cuitan Eko Kuntadi di media sosial Twitter. Upaya hukum itu saat ini sedang dikaji oleh Fadlizon dan juga tim hukumnya. Saya telah mengkaji dengan tim hukum untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan, kata Fadli. Fadli menegaskan dirinya mengikuti sejumlah pemberitaan yang muncul setelah Eko Kuntadi memposting foto dan narasi di akun Twitter Eko Kuntadi. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015 atas fitnah itu. Saya ingin memberikan klarifikasi, kata Fadlizon. Menurut politisi Partai Gerindra, klarifikasi itu dibuat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungannya terhadap aksi kemanusiaan yang seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Dalam postingan yang dilihat Vin pada Kamis, Eko Kuntadi kembali mencuit. Ada ngeles sebelum ditangkap Densus 88, Farid Ogbah, yang juga bertemu Jokowi di sana. Apa salahnya Fadli bertemu Dimas Angga yang sudah ditangkap Densus 88 juga? Begini, kita punya undang-undang soal pendanaan terorisme. Hukuman maksimal 15 tahun, bukan undang-undang ketemu teroris, jelas kan? Untuk kasus kejahatan teroris, penanganan kepada anggota parlemen tidak perlu harus izin presiden dulu, sebab terorisme itu masuk kategori extraordinary crime. Jadi ya Densus 88 nggak perlu izin presiden dulu lah, kata Eko Kuntadi. Dimana seperti diberitakan, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon protes dirinya dikaitkan dengan Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Fadlizon menegaskan hal itu sebagai bentuk fitnah keji terhadap dirinya. Fadlizon juga membantah terlibat terorisme. Bantahan ia kirimkan ke media massa soal ia menyerahkan sumbangan Hilal Ahmar Society Indonesia pimpinan Dr. Sunardi tersangka teroris ditembak mati Densus 88 di Sukoharjo. Bantahan Fadli tidak tiba-tiba akibat postingan pegiat media sosial Eko Kuntadi. Di akun Twitternya dipublikasikan pada Selasa kemarin. Eko Kuntadi menulisnya, Hilal Ahmar Society penanggung jawabnya adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolan ke Suriah. Dilengkapi foto Fadlizon saat menyerahkan kotak berisi bantuan dari Hilal Ahmar Society Indonesia untuk warga Suriah. Ibarat pemain olahraga, anggar, tusuk, dan tangkis. Fadli yang biasanya selalu menusuk dengan kritik kepada pemerintah, kini ia ditusuk dengan foto 28 Mei 2015. Lalu ia menangkis. Tangkisan Fadli bentuk surat yang panjang. Di situ ia juga menyebut Presiden Jokowi itu begini. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Korpolkam 2014-2019, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai spektrum golongan dan juga kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan, pengaduan maupun juga courtesy call. Dilanjut, sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Fadli menyebut Presiden Jokowi menerima kedatangan terduga teroris Farid Ogbah. Begini, upaya mengait-ngaitkan saya dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor.
Sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dengan terorisme, hanya karena pernah menerima terduga teroris Farid Ogbah di istana. Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020, Farid Ogbah pernah diterima Presiden Jokowi di istana. Pada 16 November 2021, Farid Ogbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan? Dan tangkisan Fadli sekaligus menusuk dengan mengambil contoh Presiden Jokowi. Media massa lalu mengungkit pernyataan keras Fadli yang mengusulkan pembubaran Densus 88 anti teror Polri. Bahkan terbaru, ketika tersangka teroris Dr. Sunardi ditembak mati Densus 88, Fadli melontarkan kritik sangat keras mengaitkan dengan Pancasila yang berbunyi begini. Harusnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi praktiknya kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Fadli menulis duka atas meninggalnya Dr. Sunardi. Semoga almarhum Dr. Sunardi mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Media massa mengaitkan tangkisan Fadli dengan nada pembelaan Fadli terhadap Sunardi relevan. Karena selain baru terjadi juga terkait dengan hasil yang fotonya diungkap oleh Eko Kuntadi itu. Di mana tusukan keras Eko Kuntadi adalah, di foto itu Fadli bersama Angga Dimas Persada. Di foto Fadli dan Angga tersenyum memegang kotak paket sumbangan. Itu foto 28 Mei 2015. Dan di akun Twitternya Eko Kuntadi menuliskan, di sebelah Fadli itu adalah Angga Dimas. Dia sudah ditetapkan Densus 88 dan ditangkap karena keterlibatannya dalam jaringan teroris, termasuk aktivitasnya dalam Hilal Ahmar Society Indonesia. Ditelisik dari akun ppatk.go.id bertuliskan, Mabes Polri lengkap dengan logo Polri. Ternyata nama Angga Dimas Persada berada di urutan nomor 18 tersangka teroris yang ditangkap Polri. Pada data itu dirinci nama lengkapnya adalah Angga Dimas Persada alias Angga Dimas Prasonda alias Angga Dimas Pesada. Tempat tanggal lahir dalam Jakarta 4 Maret 1985. Keluarga negaraan Indonesia, keterangan teroris anggota Jamaah Islamiyah, statusnya sudah ditangkap Densus 88 Polri. Wartawan berusaha untuk mengkonfirmasi kepada Mabes Polri, ternyata Polri membenarkan Angga Dimas tersangka teroris yang kini sudah ditahan polisi. Dalam keterangan tertulis Polri yang diterima media massa, Angga Dimas Persada ditangkap Densus 88 Polri pada Rabu 9 Maret. Di mana keterlibatan Angga dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah juga disebutkan jelas di keterangan itu. Angga adalah anggota hubungan internasional kelompok Jamaah Islamiyah yang ditempatkan di Hilal Ahmar Society Indonesia dan juga pernah diberangkatkan ke Syria. Soal Angga Dimas dalam foto bersama Fadli tidak disebutkan dalam tangkisan Fadli. Ia hanya menyebutkan bahwa ia mengenal orang Hasi dalam rombongan pemberian bantuan itu, yakni Batiar Nasir, pendukung Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Batiar Nasir juga tidak ada di foto yang disebarkan Eko Kuntadi, yang ada foto Fadli Zon bersama Angga Dimas Persada. Fadli menyatakan tidak kenal dengan yang lain, ia tidak menyebut nama Angga Dimas Persada. Sebagai pemain anggar, Fadli kini juga terjepit oleh tusukan Eko Kuntadi itu. Karena foto yang di sosial media yang Eko bukan Batiar Nasir melainkan Fadli bersama dengan Angga Dimas, tapi Fadli tetap harus menangkisnya.